لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين هو الذي أمرنا الاعتصام بحبله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami' Babus Salam rahimakumullah. Puji syukur tentunya mari senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak mungkin kita dapat menghitungnya. Yang dengan anugerah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan pula di siang hari yang penuh dengan rahmat maghfirah pada Sayyidul Ayyam di hari Jumat yang mulia, kita sisihkan waktu kita sempatkan diri kita untuk kita laksanakan satu kewajiban kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, menunaikan perintah fardu salat Jumat berjamaah. Moga-moga apa yang kita laksanakan dalam rangkaian amal ibadah kita khususnya di siang hari ini senantiasa diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa tentunya salawat dan salam tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah, yang telah menyampaikan amanah Allah, tuntunan ajaran agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman ini. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa menjadikan beliau sebagai qudwah, tuntunan yang menuntun kita untuk kita laksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah Allah ridha dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bagian atau di antara 4 bulan Ashhurul Hurum. Khatib sedikit ingin menjelaskan dan sekaligus ingin meluruskan pemahaman yang masih ternyata beredar
di kalangan umat Islam, khususnya di Pulau Jawa ini. Bulan Dzulqa'dah di antara bulan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalqis samawati wal ard wa minha 4 hurum. Allah ciptakan bumi dan langit ini, dan Allah ciptakan waktu dalam setahun 12 bulan. 4 diantaranya Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah, di kalangan mungkin tinggal beberapa gelintir daripada umat Islam masih berpemahaman bahwa bulan Dzulqa'dah ini yang dalam bahasa Jawa disebut bulan kapit, bulan terjepit, sehingga banyak di antara mereka yang mempercayai mitos bahwa tidak boleh di bulan ini dilakukan acara semacam pernikahan. Sementara ini adalah satu pelecehan, penghinaan terhadap ajaran agama Islam, terhadap apa yang Allah telah tentukan. Karena pada saat Allah jadikan bulan Dzulqa'dah ini adalah Ashhurul Hurum, di antara 4 bulan, artinya bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Karenanya pada saat Allah memuliakan lalu kita menghina, mengecilkan, ini artinya satu pelecehan. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib jelaskan ini karena beberapa orang menanyakan, bahkan menggagalkan rencana, karena ternyata apa yang direncanakan sudah masuk bulan kapit yang mereka sebut, atau dalam bahasa Jakarta disebut bulan apit. Di kalangan orang Jakarta pun masih ada. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hilangkan pemahaman dan kepercayaan tersebut. Mitos tersebut adalah mitos yang tidak benar. Bahkan bukan sekedar tidak benar, itu akan berbahaya sekali. Karena mitos tersebut melanggar, melawan apa yang sebenarnya ditentukan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah adalah bulan di antara Syawal dan Dzulhijjah. Disebut Dzulqa'dah karena dahulu kaum muslimin antara Syawal dan Dzulhijjah dan bulan haji tidak melakukan satu kegiatan yang berarti, karena memang pada saat itu mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Karenanya disebut Dzulqa'dah, banyak berduduk-duduk, bersantai-santai untuk persiapan diri dalam melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu statement yang pasti agar kita menghindari hal-hal yang demikian. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sebagai satu warning, peringatan bagi kita. Bertakwalah, laksanakanlah perintah Allah secara utuh dan menyeluruh, dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai karena satu kesesatan dalam satu pemahaman akhirnya kita mati
tidak dalam membawa iman. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebenar-benar takwa arti kita tinggalkan seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita laksanakan segala hal yang menjadikan Allah ridha kepada kita dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam butuh persatuan. Dalam melaksanakan persatuan tersebut, jangan sampai ada satu pemahaman yang bisa memecah belah umat Islam. Salah satu pemahaman seperti mitos seperti ini. Jangan sampai yang satu mengatakan ini memang sudah menjadi darah daging dari nenek moyang. Bahkan yang lain menjadikan itu syirik. Sehingga timbullah perpecahan antara sesama umat Islam. Dan itu yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Yang pertama memang dilakukan oleh kebanyakan musuh-musuh Islam adalah memecah belah persatuan. Kenapa? Bila persatuan umat ini terpecah, maka sangat mudah bagi mereka mempengaruhi satu kelompok yang dalam benaknya hanya materi, dalam benaknya hanya mencari kesenangan dunia, dan menginjak kelompok yang istiqamah. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Imran selanjutnya Allah jelaskan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah pesan dengan begitu pesanan yang tidak main-main. Yang pertama, i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan ajaran agama Allah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan ibadah dan muamalah. Karena banyak saudara-saudara kita yang ibadahnya luar biasa, hubungannya kepada Allah luar biasa. Tapi apa yang dilakukan dalam hubungan kepada sesama manusia? Mereka tidak mau bersatu. Bahkan menganggap dirinya sebagai yang paling benar, yang lain salah. Ini memang yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan Islam dan umat Islam. Mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memang kehidupan mereka dipenuhi dengan pemahaman pemikiran, obsesi duniawi, masih hangat dalam ingatan kita. Bagaimana satu pesantren besar, puluhan hektar, mengacak-acak ajaran Islam, menghina, menginjak-injak di tengah negeri yang mayoritas Islam. Sebut saja pesantren Az-Zaitun. Apa yang dilakukan? Pesantren yang sudah nyata-nyata, baik dalam pandangan syariat Islam atau dalam pandangan hukum positif negeri ini, pesantren itu sudah harus disegel, ditutup, dibubarkan. Tapi apa yang terjadi? Sudah sejak awal dibangunnya pesantren tersebut, memang sudah diberikan peringatan oleh para ulama kepada pemegang tampuk kekuasaan negeri ini agar pesantren itu ditutup dan segera dibubarkan, diambil alih, diisi dengan ajaran agama Islam yang benar. Tapi ternyata musuh-musuh Islam yang mempengaruhi penguasa, atau mungkin penguasanya itu sendiri memang menjadi musuh Islam, pesantren tersebut dengan leha-leha terus berjalan. Tidak satupun penguasa yang bicara untuk
mengkritik, apalagi menutup pesantren tersebut. Ini memang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Karenanya firman Allah dalam surat Al-Imran 103, wala tafarraqu. Kenapa Allah firmankan jangan berpecah belah? Karena Allah Maha tahu nanti satu saat musuh-musuh Islam sangat pandai dengan materi mereka, dengan apa yang mereka miliki. Bahkan sudah nyata saat ini ada penjegalan capres dengan dana 300 triliun karena capres yang mereka tidak kehendaki memungkinkan akan mempersatukan umat Islam, memajukan bangsa ini dan negeri ini. Tapi mereka para oligarki yang memiliki hati jahat dan tidak menginginkan negeri ini maju, bangsa ini maju, dan umat Islam bersatu dengan berbagai upaya mereka lakukan. Karena umat Islam harus bersatu padu untuk mendukung calon presiden yang dalam otak cerdas setiap anak bangsa ini sudah pasti tahu, presiden yang tidak mau manut dengan oligarki, calon presiden yang tidak mau tunduk terhadap kepentingan asing dan asing, presiden yang berani menutup kepentingan oligarki, katakanlah reklamasi di pantai utara Jakarta, berani ditutup oleh capres yang tidak saya sebut namanya, tapi wajib sudah tahu di dalam benak kita masing-masing. Ini salah satu contoh. Mari kita satukan, satu padukan persepsi dan pemikiran kita agar bangsa ini maju, negeri ini kembali dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Umat Islam dapat bersatu padu menjalankan ajaran agama Allah, dan insya Allah negeri ini akan menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, waktu pula yang membatasi kita. Khutbah yang dapat saya sampaikan cukup apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyatukan hati dan alam pikiran kita, pola pikir kita, menyatukan bangsa dan umat ini untuk melawan kezaliman-kezaliman, melawan orang-orang yang tidak berkehendak negeri ini maju. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita laksanakan betul-betul untuk membela agama Allah, dan janji Allah, in tansurkumullah yansurkum. Apabila kalian membela agama Allah, pasti kalian akan dibela oleh Allah. Niatkan, ikhlaskan diri kita bahwa apa yang kita lakukan dalam kaitan apapun, khususnya dalam pilpres yang akan datang, niatkan ikhlas karena Allah, sehingga insya Allah kecurangan-kecurangan yang sudah mereka setting akan diberantas, dibasmi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah capres yang kita inginkan akan menjadi presiden 2024 sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia semua rugi kecuali mereka yang beriman, diimplementasikan keimanannya tersebut dengan amal-amal soleh, muamalah dalam sudut ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa untuk senantiasa berpesan, berwasiat kepada sesama, wasiat kebenaran dan wasiat kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أحمده سبحانه على نعمه ما اختفى منها وما ظهر، وأشكره ولم يزل سبحانه يولي إحسانه من شكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الرغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد الذي قرر القواعد الإسلامية واستقر، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقار. فاتقوا الله عباد الله كما أمر، واتركوا الفواحش ما بطن منها وما ظهر قبل أن تندموا ندامة لا غاية لها ولا مستقر. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الهاشم الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اكتب بالصحة والعافية والسلامة علينا الحاضرين والغائبين، وعلى الحجاج والزوار والعمار والغزاة والمسافرين من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين. اللهم اجعل هذا البلد بلدنا إندونيسيا آمنا رخاء سخاء وسائر بلدان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله.